Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa di pertemuan ke-9 atau minggu ke-10 di semester ganjil tahun ini. Untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan penyakit bakterial pada unggas. Nanti ada 3 penyakit, yaitu Fall cholera, colibacillosis, dan juga pulorum disease. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas masalah Fall cholera atau Fall pasteurellosis. Untuk penyebabnya adalah bakteri dari gram negatif. Nah, bakteri ini dia dari spesies Pasteurella gallinarum atau juga disebut juga Pasteurella multocida. Sifat dari penyakit ini menular dan dia bisa bersifat akut maupun subakut. Nah, bersifat akut ini saya berikan contoh. Jadi dia perjalanan penyakitnya cepat dan dia lebih patogenesitasnya lebih tinggi. Jadi dari mulai dia tertular oleh bakteri penyebab sakit itu sampai ke dia menimbulkan gejala klinis itu berjalan cepat. Sedangkan untuk subakut dia lebih lambat. Nah, untuk kejadiannya itu terutama pada ayam sekitar umur 12 minggu. Untuk penularannya, karena dia bakteri, otomatis bisa kontak langsung antara hewan yang sakit, unggas yang sakit ke hewan atau ternak unggas yang sehat. Atau juga bisa melalui perantara. Perantara dalam hal ini adalah bisa peralatan kandang, pakan, minuman, lalu lintas manusia yang semuanya itu tercemar oleh Pasteurella gallinarum ataupun Pasteurella multocida. Nah, ini gambaran skema dari penularan penyakit Fall cholera. Dari ayam sakit dia bisa langsung menular ke ayam yang sehat ataupun dia memerlukan suatu perantara, baik itu pakan, minum, hewan ataupun manusia, sehingga dia itu mampu atau tercemar oleh Pasteurella multocida atau Pasteurella gallinarum. Untuk gejalanya, yang subakut secara umum biasanya nafsu makan akan berkurang atau turun. Kemudian terdapat sesak nafas di sana, mencret dengan kotoran atau ekskreta, dia berwarna kuning, coklat atau kehijauan dan berbau busuk. Untuk jengger dan pial biasanya akan mengalami pembengkakan serta bagian kepala dia berwarna kebiruan. Kemudian ayam suka inkoordinasi di bagian saraf leher sehingga dia seperti menggeleng-geleng kepala, namun tolong dibedakan dengan gejala klinis pada ND disease atau Newcastle disease. Kalau Newcastle disease dia juga menimbulkan gejala pada leher, namun dia torticollis. Torticollis itu dia melingkar, untuk lehernya itu dia melingkar. Kemudian pada sendi kaki dan sayap juga bisa mengalami pembengkakan dan pada akhirnya akan mengalami kelumpuhan. Nah, subakut ini dia perjalanan penyakitnya dia lebih panjang. Kemudian yang kedua yaitu Fall cholera yang dia bersifat akut. Nah, ini lesi-lesi yang ditemukan. Jadi setelah ada gejala klinisnya, kemudian kita nekropsi itu pada membran mukosa dan serosa. Biasanya pada lemak abdominal, lemak bagian perut itu ada peticé atau pendarahan, bintik-bintik merah darah. Kemudian adanya pembengkakan pada sepertiga usus halus. Jadi nanti tolong diamati ketika nekropsi, yaitu bagian usus halusnya. Itu biasanya akan terdapat pembengkakan dalam sepertiga panjang usus halus, sepanjang usus halus. Kemudian adanya jaringan mati pada hati atau kita sebut sebagai parvoilit. Jadi nanti bisa berupa jaringan-jaringan seperti jaringan parut berwarna putih itu di dalam hati. Dan juga ada pembengkakan pada limfa. Nah, karena tadi juga ada gejala kelumpuhan, maka tolong teman-teman mahasiswa juga melihat atau membuka, mengiris bagian persendian. Kalau dia ada kelumpuhan, biasanya di sana terdapat material seperti krim yang sebenarnya itu adalah nanah yang sudah lama di sana. Itu seperti krim ketika dibuka.
Untuk pengendalian, yang pertama sanitasi, kemudian hindari overpopulasi, serta liter dijaga tetap kering. Untuk suplemen vitamin juga bagus kita pakai. Untuk pengobatan kita masih bisa menggunakan preparat sulfa. Banyak di pasaran preparat sulfa itu, seperti sulfadiazin dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran ayam yang terkena vol kolera. Dia agak menarik kepalanya sehingga dia seperti tidak dalam kondisi yang seharusnya atau tidak dalam kondisi yang normal. Kemudian ini adalah pembengkakan tadi yang kita sampaikan di awal pada jengger dan pial. Nah, kebetulan dalam contoh ini ada pembengkakan di dalam pial atau kita sebut sebagai swelling wattle. Nah, ini ada gejala juga pada leher dan dia mengalami kelumpuhan kalau pada gambar ini. Ini adalah parboilit pada hati. Jadi pada hati ini adalah organ hati. Adik-adik, teman-teman mahasiswa bisa mengamati banyak terdapat jaringan-jaringan parut, jaringan yang sudah mati berwarna putih ataupun kekuningan, sehingga seperti dia terkena air panas ya, mati. Terdapat bintik-bintik putih yang tersebar, yang dia tidak berbentuk seperti foki atau dia bentuknya tidak beraturan. Ini pada jantung, adik-adik bisa lihat di sana terdapat pendarahan seperti C yang saya tunjuk dengan panah itu. Bintik-bintik darah. Kemudian ini pada ovarium juga bisa kita amati. Terdapat banyak pendarahan di sana ini. Harusnya itu normalnya adalah berwarna kuning. Dan ternyata di sini banyak terdapat pendarahan-pendarahan pada ovariumnya. Ini pada persendian, kalau ada gejala klinis kelumpuhan, adik-adik bisa membuka di bagian sendi, maka akan kita amati atau kita jumpai yaitu exudat caseosa, yaitu nanah yang dia sudah mulai mengkeju atau bahkan dia seperti krim ketika kita buka. Ini pada lesi pada hook joint. Oke, yang kedua adalah kolibasilosis. Kolibasilosis ini sering terjadi di lapangan, disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini sebenarnya umum di dalam air, sehingga kita harus mewaspadai air minum kita. Kualitas air minum ayam, ternak itu harus selalu kita kontrol, baik itu jumlah mikroorganismenya ataupun yang lainnya. Nah, untuk sifatnya dia itu menular, dan patogenesitasnya dia bisa bersifat lokal ataupun sistemik. Lokal itu berarti dia pada suatu organ tertentu atau sistem organ tertentu. Nah, kalau sistemik berarti dia sudah ke seluruh organ tubuh atau seluruh sistem organ tubuh. Untuk penularannya itu ada dua. Yang pertama itu adalah vertikal. Vertikal itu berarti dari induk yang terkena kolibasilosis menurun pada anaknya. Nah, ini biasanya kolibasilosis ini dia yang menyerang bagian ovarium. Dan ovarium ini dia memproduksi telur, sel telurnya membesar, kemudian dia ternyata ada pembuahan dengan ayam jantan yang lain, kemudian dia menghasilkan telur yang fertil. Kemudian ketika menetas, itu DOC-nya pasti juga terkena kolibasilosis. Ini yang kita sebut sebagai penularan vertikal. Kemudian yang kedua adalah penularan horizontal. Horizontal itu antara hewan yang sakit, unggas yang sakit dengan unggas yang sehat, baik secara langsung ataupun kontak tidak langsung, yaitu melalui perantara-perantara seperti pada vol kolera tadi yang dia tercemar oleh bakteri Escherichia coli. Untuk masa inkubasinya itu adalah 3-5 hari. Masa inkubasi itu adalah masa ketika bibit penyakit, dalam hal ini adalah Escherichia coli, masuk ke dalam tubuh sampai dia itu menimbulkan sakit pada ternak yang dia masuki. Nah, menimbulkan sakit ini berarti dia menunjukkan gejala klinis tidak normal atau gejala klinis dari penyakit tersebut. Nah, kejadiannya adalah pada ayam. Walaupun pada ternak yang lain pun bisa mengalami kolibasilosis, namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas pada ayam. Ini adalah gambaran diagram dari bakteri Escherichia coli. Dia punya flagella atau flagellum di belakang, di salah satu sisi ujung tubuhnya, sehingga dia bersifat motil atau bisa bergerak.
Nah, untuk faktor predisposisi dari kolibasilosis adalah yang pertama, sanitasi yang kurang optimal. Intinya apa? Ketika kita bicara masalah mikroorganisme yang dia bersifat patogen atau menimbulkan penyakit, berarti faktor dari lingkungan yang tidak bagus, baik itu sanitasi, kebersihan ataupun yang lainnya, termasuk di sana adalah sumber air minum, kemudian aliran udara, itu berarti dia tidak bagus itu. Sehingga apa? Sehingga dia mendukung untuk perkembangan dari bakteri-bakteri atau mikroorganisme tersebut dan mampu akhirnya menginfeksi ternak. Sedangkan ternak dalam lingkungan yang kurang ideal, biasanya daya tahan tubuhnya turun. Nah, ini akan memperbesar peluang adanya infeksi. Nah, di sini juga ada poin di mana adalah adanya berbagai penyakit yang bersifat imunosupresi. Bersifat imunosupresi penyakit ini berarti dia itu penyakit-penyakit yang dia itu mampu menurunkan kekebalan tubuh. Itulah yang dimaksud dengan penyakit yang bersifat imunosupresi. Sehingga kolibasilosis ini dia akan mengikuti dari penyakit yang sudah diderita dari ternak tersebut. Walaupun dia juga bisa menginfeksi secara tunggal. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh, pada kandang itu terdapat ILT, infectious laryngotracheitis. Kondisi tubuhnya otomatis untuk ternak ayamnya itu akhirnya dia turun. Nah, ketika turun ini kemudian ternyata di lingkungannya juga kurang bagus, Escherichia coli-nya banyak. Dan dia itu pun ikut masuk di dalam tubuh ternak yang sakit tersebut dan dia akan mudah untuk menjadi infeksi tambahan atau kita sebut sebagai infeksi sekunder. Di samping yang tadi kita ambil contoh adalah ILT. Kemudian gejalanya yaitu ada dua, dalam hal ini adalah lokal dan sistemik. Yang pertama kita bahas masalah gejala pada bentuk lokal kolibasilosis. Itu ada terbagi dari beberapa. Yang pertama adalah ompalitis atau radang pada pusar. Nah, ini yang kita bahas di depan tadi, masalah penularan dari kolibasilosis secara vertikal, yaitu dari induk ke anaknya. Nah, anaknya itu biasanya dia akan mempunyai gejala yaitu pada pusarnya itu mengalami peradangan. Kita sebut sebagai ompalitis. Nah, seperti apa DOC yang mengalami ompalitis? Nah, kita harus melihat bagian pusarnya. Biasanya di sana akan ada basah, kemudian ada yolk-sac yang sisa, yang harusnya dia itu habis terserap selama dia pada proses penetasan. Nah, itu dia sisa. Kemudian baunya busuk. Di samping itu juga kita bisa lihat adanya pembengkakan di dalam atau di sekitar pusar. Itu yang bisa menjadi tanda-tandanya. Nah, kalau kita menemukan DOC kita seperti itu, maka kita bisa mengambil asumsi bahwa di hatchery tempat DOC itu berasal terdapat wabah atau penyakit kolibasilosis. Sehingga janganlah kita ambil lagi untuk periode yang berikutnya, karena itu akan merugikan kita, menghambat produktivitas dari ternak ayam kita. Kemudian bentuk yang kedua dari sifat lokal yaitu selulitis. Selulitis itu adalah peradangan di bawah kulit. Nah, kalau pada kepala itu juga bisa pada ayam, yaitu terdapat selulitis pada kepala, itu kita sebut sebagai SHS atau swollen head syndrome. Jadi antara kulit dan daging itu diantaranya itu nanti terdapat banyak nanah karena terdapat peradangan di sana. Itu sebenarnya bukan cuma hanya SHS atau swollen head syndrome, tapi bisa juga di bagian kulit yang lainnya, yaitu pada daerah subkutan. Kemudian yang berikutnya adalah diare. Ini biasanya adalah Escherichia coli yang strain bakteri tersebut dia bersifat ETEC, yaitu enterosigenik, atau dia itu enterotoksigenik, atau dia itu bakteri yang menghasilkan toksin untuk saluran pencernaan kita sebut sebagai ETEC, enterotoksigenik. Nah, ini biasanya yang menciri pada kasus-kasus ETEC diare pada kolibasilosis, kita bisa lihat pada ususnya. Nah, pada usus itu dia mengalami peradangan. Nah, biasanya ini dia itu mengikuti dari penderita koksidiosis, karena koksidiosis itu juga menyerang pada saluran pencernaan atau parasit yang lain seperti cacing, helminthiasis. Nah, itu kolibasilosis biasanya mengikuti penyakit-penyakit tersebut. Kemudian yang nomor 4 adalah salpingitis atau peradangan pada sel telur. Ini biasanya pada indukan yang dia sudah punya atau ovariumnya sudah mulai aktif.
Nah, pada ayam-ayam seperti ini, biasanya ayam layer itu nanti dia akan mempunyai gejala klinis, yaitu penguin postur. Penguin postur itu adalah dia itu ketika berjalan dia itu seperti penguin. Kalau ayam itu kan harusnya dia itu tidak terlalu tegak ya, dia jalan. Nah, kalau penguin postur dia itu tegak. Nah, seperti itu. Itu ciri dari kolibasilosis. Bentuknya adalah dia itu menyerang pada ovarium atau salpingitis, seperti itu. Nah, ini adalah penguin postur. Mungkin kelihatan lucu, tapi sebenarnya ini adalah gejala klinis dari penyakit kolibasilosis dan ini tidak sehat. Yang berikutnya, yang kedua adalah bentuk infeksi sistemik atau kita sebut sebagai koliseptisemia. Ketika kita sebut koliseptisemia, berarti itu ada masa atau fase di mana bakteri itu di dalam darah, sehingga dia tersebar ke seluruh organ tubuh. Ada koliseptisemia bentuk pernafasan. Nah, ini yang sering terjadi. Ini organ yang harus kita amati adalah bagian saluran pernafasan. Nah, dia itu biasanya yang bentuk-bentuk koliseptisemia bentuk pernapasan itu mengikuti dari infeksi yang dia juga menyerang pada saluran pernafasan seperti infectious bronchitis, kemudian Newcastle disease, bisa juga ILT dan lain sebagainya. Di samping juga predisposisinya adalah overpopulasi ataupun kandungan amonia yang tinggi yang disebabkan oleh liter atau alas yang buruk, juga oleh aliran udara atau ventilasi yang dia tidak optimal. Radangnya biasanya kita jumpai pada koliseptisemia bentuk pernapasan yaitu dari trachea, paru-paru, kantong udara, bahkan sampai ke dalam jantung. Dalam hal ini adalah perikardium. Kemudian yang berikutnya adalah neonatal koliseptisemia. Pada anak-anak ayam ini juga karena tadi itu adanya penularan secara vertikal. Kemudian setelah umur 2-3 minggu terjadi kematian. Walaupun kematiannya sedikit yaitu 10-20%, namun ini juga harus kita waspadai karena itu akan mengganggu dari produktivitas ternak tersebut. Yang ketiga adalah panophthalmitis. Ini jarang terjadi, yaitu pembengkakan pada mata, sehingga dia akan mengalami yang pertama, awalnya dia akan mengalami pembengkakan atau pembesaran pada bagian mata. Setelah itu dia akan seperti katarak atau berawan, buram pada bagian matanya ya. Setelah itu dia akan melanjut atrofi dan kebutaan, tapi ini jarang terjadi. Yang berikutnya nomor 4 adalah meningitis, radang pada otak. Jadi ada beberapa meningitis. Kolibasilosis atau Escherichia coli itu juga bisa menyebabkan meningitis, di samping mungkin bagian penyebab dari jamur atau yang lainnya. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai encephalitis karena bagian encephalon yang dia mengalami peradangan. Yang nomor 5 adalah koligranuloma. Ketika kita bahas masalah granuloma, maka kita akan membahas seperti kanker atau tumor. Kan ada bentuknya seperti papiloma, granuloma. Nah, ini biasanya kita jumpai seperti bungkul-bungkul. Bungkul-bungkul itu seperti seperti kutil itu ya. Itu di bagian hati, sekum, saluran pencernaan secara umum, dan juga pada mesenterium atau penggantung usus. Nah, ini kematiannya bisa sampai 75%, luar biasa besar. Nah, begitu dahsyatnya kolibasilosis kalau tidak kita waspadai. Untuk pengendalian tentunya adalah yang pertama adalah sanitasi, kebersihan kandang, lingkungan, kemudian vaksinasi itu juga perlu untuk Escherichia coli pada tempat-tempat tertentu, khususnya wilayah-wilayah tertentu yang memang dia endemik kolibasilosis. Kemudian cek sumber air, pastikan sumber airnya adalah layak untuk konsumsi ternak. Kemudian pengobatannya kita bisa menggunakan gentamisin ataupun preparat sulfa yang lain. Ini adalah gambaran patologi anatomi atau pembedahan pada kolibasilosis. Kalau adik-adik lihat, ini ada 2 gambar dari 2 ayam berbeda. Yang keduanya sama perubahannya, yaitu pada kantong udara atau air sak, mengalami air sakulitis.
Yang sebelah kiri ini masih dia berwarna putih ya. Belum begitu parah. Walaupun sebenarnya parah juga ini, karena normalnya adalah dia harusnya bening, kantong udara itu bening transparan. Ini udah berbuih-buih. Nah, yang paling parah ini adalah yang bagian kanan ini. Sorry, bagian kiri ya, atau bagian kanan kalau di monitor kita. Itu dia sampai berwarna kuning. Atau terdapat lesi yang dia terdapat fibrino purulent. Jadi terdapat nanah-nanah yang dia sudah mulai menguning, seperti itu gampangannya. Ini adalah bagian hati, itu terdapat cholesepticemia, ada polyserositis fibrinoporulent, nanah juga kita jumpai di sana. Jadi intinya apa? Di bagian tubuh itu kalau kolibasilosis kita temukan adalah nanah berwarna kuning. Tolong dibedakan dengan lemak. Karena kalau kita nekropsi masalah broiler misalnya, broiler kan juga terdapat warna kuning juga di dalam tubuhnya. Tapi dia berbeda nanti dengan yang dia itu nanah. Kalau lemak dia itu berminyak. Tapi kalau nanah dia tidak terlalu berminyak, sehingga harus hati-hati waspada. Adik bisa bedakan di samping yang nanah itu dia berbau busuk. Ini pada ompalitis pada DOC, kalau ada adik lihat itu dari pusar kita buka ternyata masih banyak yoksak di sana itu, ataupun nanah di sana ya banyak. Ini masih ompalitis pada pusar, ada warna merah di sana peradangan pendarahan. Dan juga ada nanah juga di sana. Ini bagian kepala, yaitu pada subkutan tadi ya, peradangan pada subkutan. Ini pada kepalanya, ini antara kulit kepala dan kepala itu terdapat nanah banyak. Ketika kita buka bagian sinus pun di sana sudah banyak terdapat nanah. Pada ovarium kita jumpai di sana nanah juga di mana-mana, berwarna kuning, terdapat pendarahan. Nah, seperti itulah kolibasilosis. Ini pada subkutan tapi bukan pada kepala. Kalau tadi pada kepala, swollen head syndrome (SAS). Kalau ini pada bagian yang lain. Jadi yang bahkan itu yang berwarna kuning itu nanahnya sudah mulai mengkeju, sudah lama itu terjadi. Ini pada sendi juga terdapat nanah kalau kita buka, kita incisi. Pada hati, koligranuloma kalau ada dilihat di sana, ada bentukan seperti apa ya? Dua-duanya itu terkena koligranuloma, cuman yang parah itu yang agak gelap itu warnanya. Koligranulomanya itu yang berwarna kuning-kuning itu. Dia sudah mengalami ada penyebaran sel-sel yang tidak terkendali di sana. Dan itu merusak jaringan hati itu sendiri. Kemudian yang terakhir dari pertemuan kita hari ini, kita akan bahas masalah pullorum disease atau berak darah putih, diare putih. Karena kalau kita bilang, saya bilang tadi berak darah itu adalah pada koksidiosis. Nah, kalau pullorum ini dia berak berwarna putih atau kita sebut sebagai diare putih. Penyebabnya adalah Salmonella pullorum. Seperti halnya dengan Escherichia coli, Salmonella pullorum ini juga banyak terdapat di lingkungan. Jadi sekali lagi untuk pada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme itu kita yang waspadai adalah sanitasi, itu yang pokok. Kemudian juga sumber-sumber yang mendukung pemeliharaan atau kehidupan ternak seperti air, udara, itu harus kita waspadai. Berikut juga nanti pakan penyimpanannya. Sifatnya adalah menular, kemudian sama dengan kolibasilosis, bisa dia vertikal atau dari induk ke anak, juga bisa secara horizontal dari ternak yang sakit ke ternak yang sehat, dan juga perantara yang tercemar oleh Salmonella pullorum. Untuk kejadian penyakitnya itu terdapat fase septisemia, yaitu adanya bakteri pada darah, yaitu pada ayam umur 3-4 minggu. Setelah itu kalau pada anak ayam biasanya 2-5 hari post infeksi dia akan mati. Kemudian bisa juga ada kematian embrio pada inkubasi ke-19. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan telur tetas dari suatu peternakan, kita masukkan ke hatchery, kita tetaskan, kok dia tidak menetas, dan ketika kita buka telurnya itu sudah dia ada bulunya segala macam, atau perkiraannya adalah dia sudah lengkap, nah, berarti adik-adik harus bisa mengambil suatu kecurigaan bahwa asal parent dari telur-telur itu dia mengalami pullorum disease. Inilah gambaran Salmonella pullorum berbentuk batang.
Faktor predisposisi yang pertama adalah kualitas udara. Pokoknya semua mikroorganisme penyebab penyakit itu udara itu yang harus kita waspadai, ventilasinya, sirkulasi udara, dan juga lingkungannya. Untuk gejalanya, untuk anak ayam itu dia mengalami kedinginan, kemudian mengantuk. Yang paling menciri adalah adanya diare putih atau coklat atau kehijauan. Ciri yang lain pada kloaka, sekitar kloaka anus dia terdapat seperti pasta berwarna putih. Itu adalah sisa-sisa dari diare putih yang dia menempel di sekitar bulu dari kloaka. Kemudian ada kelemahan secara umum, anoreksia. Kemudian juga adanya ciri dia itu sayapnya dia gantung. Nah, setelah anoreksia biasanya juga terdapat kematian. Akan meningkat pada infeksi hari keempat sampai hari kelima. Juga terdapat adanya gangguan pernafasan. Nah, puncaknya itu mortalitasnya bisa sampai 100%. Jadi sangat bahaya juga untuk diare putih ini. Untuk ayam dewasa, anemia, diare, produksi telur turun. Intinya apa? Kalau pada anak ayam itu lebih fatal dibandingkan pada ayam dewasa. Ini adalah gambaran ayam-ayam yang terkena bollworm disease. Kalau adik-adik lihat yang di OC itu di sekitar kloaka terdapat seperti pasta yang mengering. Kemudian sayapnya terkulai. Ini yang sebelahnya itu adalah ayam dewasa. Itu broiler, tidak boleh kita sebut ayam dewasa karena umurnya juga nggak lebih dari 1 bulan, tapi dia lebih besar daripada yang DOC kalau dalam kasus ini. Pasca mati yang harus kita amati, yang pertama hati akan mengalami pembengkakan dan hemoragi, adanya pendarahan. Kemudian adanya gumpalan darah pada rongga abdomen, jantung, paru-paru, hati, gizzard, usus, limpa, peritoneum itu juga dia akan kita jumpai nodul-nodul yang berwarna putih. Kalau pada betina, karena dia juga bisa ke saluran reproduksi, maka dicek juga ovariumnya. Di sana nanti banyak terdapat folikel-folikel yang berkeriput. Ini berbeda dengan koli. Kalau koli dia mengalami pembengkakan, tapi kalau di salmonella di samping ada pendarahan juga ada yang mengecil karena keriput. Kalau jantan, tolong cek pada bagian testis. Testis jantan itu dia berada di atas, jadi dia menempel pada arah punggung kiri kanan, ada 2, seperti biji kacang ya, atau seperti apa ya, loncong itu. Itu mengalami abses kecil dan juga penebalan. Jadi kalau penebalan itu hanya dia itu kalau ditekan itu kan dia agak elastis, kalau ini agak mengeras. Pencegahan bisa kasih fumigasi dengan KMNO4, kalium permanganat, formalin juga, kebersihan alat kandang harus dicek. Kemudian usahakan telur tetas itu berasal dari wilayah yang bebas bollworm. Untuk pengobatan masih bisa menggunakan antibiotik golongan sulfa. Pengendalian, kalau daerah yang endemik ya udah nggak boleh mengeluarkan produk dia, baik itu DOC, telur ataupun ayam dewasa, itu harus kita tutup. Kemudian juga ayam yang mati harus dibakar dan dikubur biar tidak dia tercemar ke lokasi-lokasi yang lain. Biosecurity diperketat. Ini adalah gambaran pada bagian pada bagian hati ya, terdapat pada bagian bawah itu hati. Kemudian yang bagian atas yang ada leher itu dia paru-parunya terdapat banyak nodul-nodul berwarna putih di sana. Baik bagian kiri maupun kanan, adik-adik bisa lihat di situ. Nodul-nodul, tonjolan-tonjolan berwarna putih. Ataupun dia sampai ada yang keabu-abuan yang bagian bawah. Seperti ini. Jadi ini adalah organ paru-paru dan organ hati. Ini ovarium, kalau adik-adik lihat di sana ada beberapa yang berkeriput, mengecil. Nah, ini berbeda kan dengan kolibasilosis yang tadi gambarannya. Ini hati, terdapat nodul-nodul berwarna putih. Ini berbeda juga pada koligranuloma tadi. Kalau koligranuloma tadi itu dia seperti bercabang-cabang itu ya, untuk warna putihnya. Kalau ini dia mengeblok-ngeblok dan juga tidak beraturan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu ke-9 ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa semua. Tetap semangat. Dan juga jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita bisa sehat selalu dan juga bisa selalu produktif.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.